PSG atau Paris Saint-Germain sejatinya adalah klub leburan antara Paris FC dan Stade Saint-Germain, ketika berdiri pada tanggal 12 Agustus tahun 1970 hingga tahun sebelum kedatangan pemilik baru. PSG hanya klub penggembira Liga Perancis dan berkutat di papan tengah bersaing dengan klub macam Nice dan Toulouse. Prestasinya pun juga cuma di liga lokal saja. Tak ada yang mengenal mereka sebagai sebuah klub di kancah Eropa apalagi dunia. Namun ketika 2011 semua mata langsung tertuju ke klub yang bermarkas di jantung kota mode ini. PSG yang diakuisisi oleh Sultan Kaya Raya Nasser Al-Khelaifi ini langsung jadi berita utama di berbagai media Eropa. Apalagi usai jadi klub kaya raya, PSG selalu juara Ligue 1 dalam 4 musim berturut-turut dan selalu jadi tim unggulan di gelaran ajang Liga Champions Eropa. Namun apa daya sejak 2012, PSG yang sudah dipenuhi bintang-bintang sepak bola dari seluruh dunia belum sekalipun bisa membawa pulang si kuping besar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perjalanan PSG di Liga Champions di era Nasser Al-Khelaifi. Setahun setelah diskuisisi Sultan Qatar, PSG langsung meraih juara Liga Perancis yang membuat lolos menjadi wakil Perancis di gelaran Liga Champions 2013. Di awal keikutsertaan mereka di ajang ini hanya mampu sampai hingga babak 8 besar ketika kalah dari Barcelona. Musim itu PSG telah memiliki pemain bintang macam Thiago Silva, David Beckham hingga Zlatan Ibrahimovic. Bahkan pelatih sekaliber Carlo Ancelotti tak mampu untuk memenuhi ambisi besar sang Sultan. Di musim 2014 PSG mendatangkan Edison Cavani dan Marquinhos guna membuat benteng tangguh dan lini serang lebih tajam. Di fase grup mereka mampu menjuarai grup C dan bertemu dengan raksasa Inggris di 8 besar yakni Chelsea. Di laga ini lagi-lagi Ibrahimovic harus kalah dalam laga adu penalti. Di tahun 2015 tim yang memiliki logo yang sama dengan kota Paris ini lagi-lagi hanya sampai fase 8 besar. Di fase grup mereka dan Barcelona jadi penguasa di grup F. Di fase 16 besar Chelsea menjadi lawan mereka dan hasilnya PSG mampu membalas kekalahan mereka musim lalu dan lolos ke 8 besar. Di fase 8 besar mereka tidak beruntung karena harus menghadapi raksasa Katalan Barcelona. Hasilnya pun sudah bisa ditebak di awal. Barcelona mempercundangi anak asuh Laurent Blanc dan mampu menjuarai Liga Champions musim itu. Di tahun 2016 PSG masih saja menjadi penggembira di ajang sepak bola terbesar di tanah Eropa ini. Meski mampu lolos dengan mudah bersama El Real dari fase grup dan mampu melewati hadangan Chelsea di fase 16 besar, mereka lagi-lagi terhenti langkahnya di fase 8 besar. Di fase itu PSG harus mengakui senior mereka di trah klub siluman yakni Manchester City. Meski mampu memenangi laga di leg pertama namun mereka harus gigit jari di leg kedua karena gol yang dicetak Kevin De Bruyne. Di tahun 2017 meski baru saja mendatangkan Neymar ke publik Parc des Princes, tapi mereka justru hanya sampai babak 16 besar saja, lolos dari fase grup dengan Arsenal. Pasukan Unai Emery harus bentrok dengan Barcelona, meski mampu menaklukkan pasukan Katalan dengan skor meyakinkan 4-0 di leg pertama mereka harus kembali menelan pil pahit ketika kena comeback 1-6 di leg kedua. Di tahun itu juga Arsenal kena bantai Bayern Munchen dengan skor fantastis 10-2, sekaligus menjadi keikutsertaan The Gunners di ajang Liga Champions. Di tahun 2018 lagi-lagi PSG gagal di fase 16 besar, berada satu grup dengan tukang bantai Liga Champions Bayern Munchen. Kedua raksasa ini pun lolos dari fase grup, alhasil PSG harus bersua dengan Real Madrid yang di musim itu melengkapi gelar La Decima Liga Champions. Di musim 2019 mereka satu grup dengan sang jawara Liga Champions musim itu, Liverpool. Lolos sebagai runner-up mereka harus menjamu runner-up grup H Manchester United. PSG yang musim itu nakodai Thomas Tuchel secara mengejutkan harus tunduk dari setan merah arahan Jose Mourinho. Di musim 2020 mereka hampir saja menjadi juara untuk pertama kalinya dalam sejarah andai saja tak digagalkan oleh The Bavarian. Di fase grup pasukan Thomas Tuchel masih mengandalkan Lord King Erik Choupo-Moting. Berada di grup A dan lolos dengan status juara grup tak terkalahkan, di fase 16 besar PSG dengan mudah menyingkirkan hadangan Borussia Dortmund dan di fase 8 besar Atlanta pun ditaklukkan dengan skor 2-1. Di fase semifinal wakil Jerman RB Leipzig pun harus mengakui kedahsyatan pasukan PSG, dan puncaknya di final mereka harus takluk dari wakil Jerman lainnya Bayern Munchen yang keluar jadi juara. Dan yang menarik di tahun corona ini bukanlah prestasi PSG di Liga Champions melainkan tragedi
Tahun 2021 PSG masih mampu membuat prestasi di ajang Liga Champions. Di fase grup mereka mampu membalas kekalahan dari Manchester United di Liga Champions dengan membuat pasukan Setan Merah harus pindah ke Liga malam Jumat, dan PSG lolos dengan status juara grup bersama RB Leipzig. Di fase 16 besar mereka juga berhasil melanjutkan misi balas dendam dengan mengalahkan klub yang baru saja bangkrut Barcelona dengan agregat meyakinkan 5-2. Di musim itu nampaknya PSG benar-benar fokus membuat misi balas dendam, terbukti raksasa Jerman PSG juga mampu mereka taklukkan lewat drama adu penalti. Namun di fase semifinal mereka justru gagal konak, ketika kalah dari sang senior Sultan Manchester City. Tahun lalu PSG satu grup dengan senior Sultan mereka asal Inggris Manchester City, entah kenapa tiap ketemu The Blues mereka harus mengalah. Entah dalam pertandingan atau dalam klasemen grup, buktinya di grup A mereka cuma jadi runner-up di bawah City. Di fase 16 besar mereka harus menjamu Real Madrid yang di tahun itu menendang PSG dan keluar sebagai juara Liga Champions. Dan di tahun ini anti klimaks masih mereka alami. Di fase grup tahun ini pasukan arahan Christopher Galtier tergabung di grup H bersama Juventus, Benfica, dan Maccabi Haifa, mampu lolos dengan status runner-up di bawah Benfica. Di fase 16 besar bertemu dengan raksasa Jerman Bayern Munchen menunjukkan tajinya. Selama menjalani dua leg pasukan bintang PSG yang dimotori Lionel Messi harus takluk dua kali saat tandang dan kandang. Alhasil hasil ini membuat mereka harus kembali gagal untuk merengkuh gelar kancah Eropa. Itulah tadi fakta kegagalan PSG di ajang liga terbesar para klub-klub Eropa, terbukti meski dengan gelontoran dana berlimpah serta kedatangan para bintang-bintang dunia sejak diambil alih sang Sultan tak lantas membuat mereka bisa dengan mudah menguasai tanah Eropa. Sekian dari kami, nantikan juga video pembahasan kegagalan Messi di ajang Eropa sejak habisnya era Tiki Taka. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa subscribe.